Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Nah ini beritanya seperti apa, yuk kita lihat. Hari ini Kang Deddy Mulyadi menjadi saksi di sidang PK para terpidana. Kang Deddy Mulyadi menjawab pertanyaan jaksa. Jaksa bertanyakan, apakah Bapak sependapat bahwa kehadiran kami di sini tim para pemohon yaitu jaksa penuntut umum juga dalam rangka mengungkap kebenaran material? Itu pertanyaannya. Lalu Kang Deddy Mulyadi menjawab, yang pertama, kehadiran Bapak adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tuntutan secara institusional. Artinya kehadiran Bapak karena tugas. Kalau saya karena hati. Kelompok-kelompok nggak tuh jaksa? Apalagi kita tahu nih bahwa jaksa penuntut umum ini menuntut para terpidana ini hukuman mati. Namun hakimnya memvonis seumur hidup. Coba kita bayangkan kalau pada 2016 hakim tersebut memvonis hukuman mati sesuai dengan tuntutan jaksa. Coba bayangkan dah netizen. Yang mulia ada yang bilang goblok, tolong ya mulia. Tidak, ini baru, ini mengganggu persidangan kalau gini. Ini penonton macam apa? Kalau bilang goblok-goblok ruang sidang. Goblok. Itu yang perlu. Kalau ini gara-gara Anda juga sih. Gara-gara Anda juga sih. Iya, ini sidang Iya lagi. mulia, nggak perlu ada kata-kata itu. Hari Kamis minggu lalu majelis hakim sudah menegur untuk tidak menggunakan Izin yang mulia, kata pukul silakan yang mulia. hakim. Ini diulangi lagi majelis. Ini penghinaan. Mohon maaf. Izin yang mulia, bukan dia yang menentukan, yang mulia yang menentukan. Terima kasih. Maaf, yang mulia, tolong ketegasan bahwa kita di sini forum intelek ya. Tolong ilmiah bahasanya. Jangan bahasa pasaran. Bahasa pukul-pukul mereka juga Betul, menguasai, tadi yang mulia. kita sepakat bahwa terjadi perbuatan biadab oleh penyidik. Nah, itu biadab aja bahasanya seperti itu. Ya, Bisa tenang. oleh penyidik, tapi disamakan Bagaimana? dengan majelis. Bagaimana yang mulia? Tolong pakai bahasa ilmiah, intelektual. Izin yang mulia. Sebentar. Karena ini Bapak sama di kalau depan bisa hukum. tenang, kita skor. Skor tuh. Kita stop. Coba diinikan dulu anggotanya. Udah. Kalau bisa tenang kita lanjut sidangnya. Kalau nggak bisa tenang, Aduh, kayak nonton Untuk bocah aja guys. melakukan perlawanan. Oh ini Kang Deddy. Tetapi semata-mata kami sepakat untuk menegakkan kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Deddy. Baik. Selanjutnya kami juga ingin menanyakan, kalau terkait maksud dan tujuan sudah jelas semua. Bahkan pertama kali memang terharu ketika ketemu Saka Total dan Bu Titi dan menceritakan tentang proses seperti ini. Yang kami ingin penegasan, kami juga ingin penegasan dari saksi. Apakah semua saksi-saksi yang dianggap novum atau fakta yang sudah dihadirkan oleh pemohon, apakah akhirnya juga memang yang ditemui oleh Pak Deddy sebagian besar adalah hadir di persidangan ini? Ya, sebagian besar saksinya hadir di persidangan. Baik. Apakah pada waktu Pak Deddy katakanlah melakukan pendekatan mencari saksi-saksi sekitar ini, apakah Pak Deddy juga mencoba untuk menarik dari sisi orang tua korban? Mohon maaf, pernahkah? Oh, orang tua korban, saya kan menemui keluarga Vina juga. Sebelum menemui saksi-saksi yang berkembang sekarang, saya menemui keluarga Vina. Ada juga berarti? Ada, Jadi wawancaranya ada keseimbangan. wawancara ibunya, wawancara Vina, wawancara Linda. Yang saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ibtu Rudiana saja. Jadi survei itu bukan hanya sepihak, tetapi memang Pak Deddy mencoba untuk melakukan perimbangan. Iya, bahkan saya ingin mencoba bertemu dengan ibunya Eki, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Udah mati kali ya ibunya. Selanjutnya, apakah ketika ketemu Bu Titin, Bapak juga pernah menanyakan upaya-upaya maksimal yang telah dilakukan beliau selaku penasihat hukum? Karena walaupun bagaimana kan, mohon maaf ya, ada persidangan pertama, ada banding, ada kasasi. Apakah itu Bapak sebagai peduli hukum dan peduli penegakan hukum juga ada ditanyakan seperti itu? Iya, saya menanyakan pada Bu Titin sejauh mana upaya ibu melakukan pendampingan.
Dan dia selalu mengatakan susah waktu itu kita melakukan pembelaan secara sempurna karena peradilannya tertutup meskipun dalam putusannya dinyatakan terbuka. Baik, karena mohon maaf kalau saya berbeda pandangan, kalau mungkin saya keliru mendengarkan dan melihat. Ketika Pak Dedi aktif survei kepada para saksi fakta baru itu, pertanyaannya itu, mohon maaf ya, teknik pertanyaan itu mengarahkan dulu hari kejadian, tanggal dan ini, bahwa ini ada ini. Jadi memang mungkin dari segi yang lain menerima, tapi mungkin dari segi pihak yang lain mungkin beda pandangan. Jadi ada kalanya di dalam melakukan survei di lapangan itu langsung ketika si orang itu katakanlah mohon maaf Bu Nining yang notabene mohon maaf saya juga paham, jadi kalau kita bukan begitu, kan begini, betul nggak? Nah itu yang sebetulnya menurut hemat kami kurang imbang di dalam melakukan survei di lapangan. Itu hanya kami selaku pengawas di media sosial dan itu. Ya, baik. Tapi kami tetap menghargai tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi untuk. Malah Bapak bisa melihat wawancara salah seorang saksi yang dulu berbohong ketika di BAP. Justru yang ada terbalik, di awalnya tertutup dan takut. Begitu saya tepuk-tepuk bahunya, kamu ada Allah di hati kamu, dia menangis. Pertanyaannya adalah, apakah tangisan spontan rakyat biasa adalah kebohongan? Yang berikutnya juga kan kita punya logika, Pak. Bapak tinggal cek saja itu ke warung Madura, jaraknya berapa ke gang. Bisa kelihatan menurut Bapak atau enggak malam hari? Kami kebetulan sudah survei dan sudah ngecek, tapi saya bukan tidak sependapat dengan survei Bapak yang lakukan. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada masyarakat kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu. Alhamdulillah. Saya bisa peragakan dalam putusan ini bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin dan jujur ya, spontan tadi. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur, tidak cocok jadi personil penegakan hukum karena tidak jujur. Anda harus jujur, ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin, spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Keren. Ya. Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap jawab? Siap ya? Siap. Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ibu. Ya, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai, keyakinan, gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu, bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. Maka ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya. Saya boleh tahu ketika Bapak-Bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofonnya. Supaya saya dengar. Syarat formil material, kemudian locus tempus. Oke. Locus tempus habis itu. Sudah. Sudah ya? Sudah lah. 4 Pak. Coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara maksimal deadline? Apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer.
Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, bahaya, deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model. Ada banyak lagi, tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya. Tentu sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ini. Wah, aku salut banget Pak Reza, Pak Kang Deddy Mulyadi gitu, dan Pak Susna. Wah, tuh jempol buat kasusnya Vina ini guys. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Bikin ketar-ketir jaksa ya, jaksa PU ini guys. Waduh, senang banget lihat video ini. Terima kasih sudah ada, dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.